Hai, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi kimia yaitu tata nama senyawa kimia. Ini khusus untuk asam dan basa. Nah, kita harus tahu dulu apa itu asam, kita harus tahu dulu apa itu basa. Sebenarnya kita telah pelajari di bab sebelumnya. Nah, ini di sini tata nama asam dan basa. Tata nama asam merupakan pemberian nama senyawa yang terbentuk karena senyawa berikatan dengan kation H+. Jadi, intinya asam itu H+, ya, atau ini dengan kation dan asamnya, sisa asamnya. Kemudian, aturannya asam memiliki kation H+ dalam senyawanya, sehingga ditulis di depan. Jadi yang ini di depan. Kemudian, biasanya tidak ditulis dengan hidrogen, tapi disebut sebagai asam. Nah, ini H+. Berarti di sini sisa asamnya itu harus negatif. Makanya, saya tulis di sini beberapa jenis ion negatifnya di sini. Contohnya, itu adalah Nah, ini ada H2CO3. Berarti tulis dulu karena ini H-nya, asam, ya. Gak usah ditulis, ini kan ada dua, berarti dua itu adalah di. Enggak ya, pokoknya kalau di, tri, dan lain-lain, itu adalah untuk kovalen. Kalau ini tulis aja asam. CO3, berarti kita lihat CO3 di sini. Oke, CO3 itu karbonat, berarti asam karbonat. Sebenarnya H2CO3 terdiri dari apa aja? Pokoknya H2CO3 itu pasti di sininya H+. Tadi dikali silang, kalau ini 2 berarti di sini 2 minus. Kalau ini kan satu kesatuan, berarti H+ dan CO3 2 minus. Ini terdiri dari ini, namanya adalah asam karbonat. Terus contoh yang lain, H2SO4. Ini pasti terdiri dari H+, SO4. Nah, ini kan ada 2, berarti dikatasin ke sini. Ya, karena ini plus, berarti ke sini jadi 2 minus. Karena ini satu kesatuan, makanya hal itu pasti H+. Berarti terdiri dari H+, dan SO4 2 minus. Berarti namanya itu asam. SO4 itu apa? Sulfat. Berarti asam sulfat. Tinggal gitu aja. Nah, ini harus kalian tahu dan hafal ya nama-namanya. Kemudian H2SO3. Nah, ini pasti asam. Nah, di sini berarti H plus SO3. SO3 karena ini ada 2 ke sini kan, ke kali silang 2 minus. Nah, bedanya apa? Kalau 4, ini 3. Kalau 4 biasanya sulfat. Kalau yang 3, O-nya sedikit, berarti namanya sulfit. Jadi asam sulfit. Kayak gitu. Kemudian ada HClO3. HClO3. ClO3 satu kesatuan kan? Berarti ini H+. Karena di sini nggak ada embel-embel apapun, berarti ClO3 minus. ClO3 ada nggak di sini? Nah, ClO3 klorat, berarti asam klorat. Kayak gitu. Jadi ini lebih mudah ya daripada senyawa kovalen atau senyawa ion. Nah, kalau misalnya ini adalah tata nama basa, pembagian nama senyawa yang terbentuk karena ada OH-. Pasti basa itu pasti ada anion OH-. Aturannya, memiliki anion OH- dalam senyawanya. Ini ditulisnya di belakang. Kalau tadi itu H2SO4, kalau ini bisanya NaOH, jadi si OH-nya di belakang. Nah, kemudian OH- ditulis sebagai hidroksida pada kata terakhir. Misalnya ini NaOH, berarti kan NaOH. Ini pasti ada Na, pasti ada OH. Na itu kan positif 1, plus OH-nya minus. Berarti di sini nulisnya natrium hidroksida. Nah, kemudian lanjut ke
CaOH 2 kali. Kenapa sih Bu CaOH 2 kali? Kita lihat. Ca di sini OH. OH itu sama kayak H. H itu pasti plus, OH itu pasti minus. Nah, sekarang Ca itu 2 positif. Dikali silang. Kayak tadi. Jadi, Ca-nya itu kan minus, kan ini 1 ya, nilainya tuh 1. Kali silang karena ini 1. OH-nya ada 2. Jadi, ini nggak usah ditulis, jadi CaOH 2 kali, karena ini kali silang gitu. Nah, berarti Ca itu apa? Kalsium. Hidroksida. Kemudian ada AU. AU OH 3 kali. Nah, di sini AU itu atau emas itu ada plus 1 sama plus 3. Ini taunya dari mana? Apakah ini plus 1 apa plus 3? Kita lihat. AU sama OH. OH itu pasti minus. Sedangkan di sini kan dikali silang gitu ya. AU itu, OH itu pasti minus. Berarti dari sini 1. AU itu dilihat dari yang sebelahnya. 3, berarti 3 positif. Kalau 3 positif, nulisnya adalah AU itu aurum, atau bisa dibilang emas. Aurum juga bisa. Aurum berapa? Aurum 3, sama kayak ion yang tadi. Kalau ada 2, berarti ada 2 angka nih, 1 dan 3, 2 dan 3, 2 dan 4. Itu pasti angka Romawi di sininya. Biar tahu mau yang 1 apa mau ada yang 3 gitu ya. Kemudian emas 3 hidroksida. Pokoknya kalau basa semua pasti hidroksida, kalau asam pasti awalnya asam. Oke. Nah, di sini tulis nama senyawa-senyawa berikut. Jadi misalnya ini NaOH. Saya tulis dulu ya, misalnya contohnya. NaOH berarti terdiri dari NaOH. Ini pasti negatif, OH- pasti negatif. Karena nggak ada embel-embel apapun di sebelah sininya, berarti ini positif. Setelah itu baru namanya apa? Titik-titik hidroksida. Nah, ini dari sini harus namanya dari mana? Dari tabel periodik. Ya. Harus tahu yang sebelah sininya dari tabel periodik ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat mengerjakan soal-soalnya. Ditulis saja, nanti kita akan nilai, saya akan nilai ketika pertemuan secara offline atau pertemuan tatap muka minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.